Malaysia ingin membantu mereka yang di dalam kesusahan. Jadikan Islamic Relief Malaysia sebagai rakan kemanusiaan anda. Hubungi 03-8926-3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih juga untuk sahabat pendengar yang terus bersama kami di IKIM FM, yang terus menonton TV IKIM di tvikim.my. Pagi ini kita dah berada dalam segmen topik Jumaat. InsyaAllah. Kita lalukan kehadiran Buya Yahya dari Indonesia, dari Majlis Bahjah Cirebon, Indonesia. Pertama kalinya di Malaysia dan pertama kalinya di Radio IKIM FM. Pagi ini kita raikan dan kita muliakan tetamu kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah, ahlan bikum. Oh ya, dia ada bahasanya. Kumaha damang. Oh, masya-Allah, sehat. Damang, alhamdulillah. Alhamdulillah, bahasa Sunda. Baru belajar, maafnya Buya ya. Baik, dan kita juga difahamkan sahabat-sahabat pendengar ataupun pengikut Buya dari Radio Network juga turut mendengar pagi ini ya secara langsung. Maknanya boleh lihat di TV IKIM, boleh tonton ataupun dengar di IKIM FM, dan juga sahabat-sahabat kita yang turut mendengar menerusi Radio Network juga. Network di Indonesia. Okey, untuk topik hari ini, menjalani kehidupan dengan keindahan ataupun menjalani hidup dengan keindahan. Mungkin Buya ada mukadimah yang nak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Ar-Raufir Rahim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersua bertemu pada saat ini. Semoga ini adalah muqaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya semua yang mempunyai acara pertemuan, baik itu pertemuan di udara atau pertemuan di alam nyata, di pertemuan fisik, hendaknya selalu berniat semoga pertemuan itu akan dicatat sebagai pertemuan kebaikan, muqaddimah pertemuan kelak di surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, sahabat IKIM yang alhamdulillah yang saat ini mendengar acara ini atau menonton acara ini, ketahuilah bahwa di mana-mana kita menyaksikan orang susah payah dalam bekerja, meninggalkan keluarga sesaat, kemudian bermacam-macam aktivitas yang dilakukan. Mereka sebenarnya mencari sesuatu yang kadang salah dalam mencarinya. Mereka mencari yang namanya kebahagiaan. Mereka mencari kebahagiaan untuk mendapatkan keindahan. Indah itu segala-galanya. Kalau baik belum tentu indah, akan tapi kalau sudah namanya indah, ini adalah indah, kebahagiaan yang indah. Cuman kadang mereka yang mencari kebahagiaan tersebut salah tempatnya. Mereka menganggap kebahagiaan adalah di balik tumpukan uang atau di balik jabatan di kerajaan yang tinggi. Akan tapi ketahuilah kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam hati seorang hamba. Dan jika ternyata seorang hamba diberi oleh Allah harta melimpah, kalau hati tertata akan bahagia. Begitu sebaliknya jika hati itu tidak tertata, biarpun harta melimpah akan merasakan gundah gulana, gelisah dan susah. Begitu sebaliknya, ada seseorang yang tidak diberi oleh Allah harta melimpah, hidup hanya kerja sehari makan sehari. Akan tapi kita temukan hidupnya penuh dengan candaria, tersenyum, dengan gurau, dengan kegembiraan. Nah, karena apa? Memang kegembiraan dan kebahagiaan adalah bukan di dalam materi ini. Betul. Maka hendaknya siapapun yang mencari kebahagiaan jangan lupa tempatnya ada di mana. Dan tempatnya adalah di dalam hatimu sendiri, dalam kalbu terdalam itu sendiri. Maka Sayyidina Rasulullah SAW selalu memperhatikan urusan hati dan hati. Dan hati ini yang menjadikan semuanya serba indah. Begitu sebaliknya kalau hati kotor semuanya serba tidak indah. Biarpun itu orang yang sangat baik kepada kita, kalau di saat kita punya kebencian kepada orang tersebut, maka orang itu pun menjadi tidak nyaman bagi kita. Duduk dengan orang yang tidak kita cintai menyusahkan, bikin kita keringatan karena hati kotor. Akan tapi jika kita mencintai, subhanallah, sampai dikatakan bahwasanya dalam suasana yang saling mencintai tidak ada tempat sempit. Akan tapi di saat orang saling membenci dan hilang rasa cinta dan kasih, biarpun tempat itu luas, akan tapi seperti sempit. Kelihatan di ujung sana sudah merasa tidak nyaman. Siapa lagi dia itu? Kenapa harus ada di sini? Maka dari itu, untuk menggapai keindahan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, ayo kita menata hati kita. Bagaimana? Tentu ini adalah topik yang sangat luas. Akan tapi nanti akan kita lacak.
Kita titi satu demi satu urusan kita dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan sesama manusia. Dan manusia bermacam-macam ikatan kita dengan mereka. Ada dia adalah istri kita atau suami, ada anak, bahkan ada bekerja yang bersama kita. Atau mungkin kawan-kawan dalam bisnis berniaga. Semua ini adalah manusia-manusia. Jika kita salah menata hubungan hati kita dengan mereka, maka kita punya banyak kesusahan. Ketemu istri susah, ketemu anak susah, ketemu tetangga susah, ketemu siapapun jadi susah. Akan tapi kalau orang hatinya tertata, subhanallah, dia bertemu dengan istri penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan keindahan di saat bertemu dengan anak. Karena dia mencintai dengan penuh keindahan. Bahkan dengan karyawan yang bekerja dengannya, dia hubungannya adalah bukan hubungan sekedar hubungan pekerjaan, hubungan materi, akan tapi ada hubungan hati. Maka ketahuilah kita melihat mereka pun dengan penuh rasa kegembiraan, rasa bahagia. Dan juga dengan siapapun. Dan ini yang harus kita hadirkan. Dan itulah Nabi Muhammad SAW ajarkan. Rahmatan lil alamin. Sekarang permasalahan terjadi di sana sini karena hilangnya rahmat. Dan rahmat adalah hakikat keindahan. Hilangnya kasih sayang. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi kasih sayang. Kasih sayang Nabi dirasakan oleh semuanya. Bahkan orang yang tidak beragama Islam pun mendapatkan kasih sayang Sayyidina Muhammad SAW. Maka Nabi marah jika kita mempunyai tetangga yang Nasrani lalu tidak makan, kok kelaparan, kita kenyang, marah Rasulullah. Kalau ada tetangga yang Nasrani atau Yahudi atau orang kafir dalam keadaan sakit, kok kita tidak memberikan obat, Nabi Muhammad marah. Dan ini pendidikan indah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama mengkaji dalam ilmu khusus yang sering kita sebut dengan ilmu tasawuf, itu adalah ilmu kebahagiaan. Dan ingat kaidahnya sederhana, biasanya begini. Rata-rata kebahagiaan jika didapat oleh seorang hamba di dunia, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka lihat, kalau suami istri yang selalu cekcok ribut dalam rumah tangganya di dunia, maka sebetulnya dia adalah calon penghuni neraka. Karena melakukan kezaliman kepada pasangannya, menyakiti istrinya, menyakiti suaminya, dan bermacam-macam kejahatan yang dilakukan. Sebetulnya di dunia dia tidak menemukan keindahan. Lebih dari itu ketahuilah, di saat orang di dunia tidak bisa memberikan keindahan, biasanya akan memberikan kezaliman. Dan kezaliman yang dilakukan itu menghilangkan keindahan itu sendiri, dan itu juga muqaddimah ketidakindahan nanti di akhirat. Jadi yang akan kita bahas nanti, jika ada masa, ada kesempatan, kita akan mencoba. Kita lanjutkan pertemuan demi pertemuan. Semoga Allah mudahkan ini semuanya untuk melacak hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana kita selalu indah. Nabi sendiri punya sifat yang sangat luar biasa. Dalam berparas, wajah beliau adalah selalu dihiasi dengan bibir yang tersenyum, basam. Dan selalu menghimbau untuk mengucapkan salam kepada orang yang engkau ketahui dan tidak engkau ketahui. Artinya apa? Menyapa, tegur sapa adalah indah. Sekarang ada satu rumah saja cemberut. Apa indahnya? Dengan kawan bekerja tidak. Bahkan mungkin seorang ustadz dengan ustadz tidak bertegur sapa. Apa itu semuanya? Kita perlu kembali kepada apa yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keindahan dan keindahan. Nah ini ditata dari hati kita, Masya Allah. Lalu pendidikan hati ini adalah bermacam-macam. Nanti kita harus menghilangkan yang namanya kebencian agar muncul makna kecinta. Cinta dan benci tidak bisa bertemu di dalam hati. Akan tapi ketahuilah, di saat ada kebencian hilanglah cinta, dan di saat ada cinta maka hilanglah kebencian. Nabi SAW membawa kebenaran. Akan tapi kebenaran Nabi dibungkus dengan akhlakul karimah yang muncul dari hati Nabi yang mencintai umat, maka dakwah Nabi menjadi indah. Kalau ada orang berdakwah menyeru kepada kebaikan dengan tidak keindahan, dia lupa dengan yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah membawa keimanan, membawa akidah yang katanya hak. Benar. Akan tetapi ketahuilah, itu dibungkus dengan apa? Akhlakul karimah. Sehingga akan nyampe ke penjuru dunia dengan keindahan. Maka kalau ada orang mengatasnamakan Nabi SAW, kalau tidak punya keindahan, maka dia telah berdusta atas nama Sayyidina Muhammad SAW. Dibungkus dengan akhlak yang mulia, dibungkus dengan keindahan. Sehingga Nabi di saat bertatap, berurusan dengan siapapun, bahkan orang di luar Islam pun, orang kafir pun lihat, dia akan melihat Nabi adalah Nabi seorang yang penuh kasih sayang, penuh kecintaan. Bahkan di dalam peperangan pun lihat Nabi menghadirkan keindahan. Perang harus ada. Kapan itu? Di saat kezaliman tidak bisa dihentikan. Dan Nabi perang dalam irama menghentikan kezaliman, dalam menghentikan kejahatan. Akan tapi pun demikian dalam perang pun Nabi punya rambu-rambu dan undang-undang. Keindahan yang diajarkan Nabi apa? Jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh orang tua, jangan kau binasakan ternak karena itu adalah untuk makanan mereka, jangan kau binasakan tanaman karena itu adalah bahan pokok makanan mereka. Dalam peperangan pun masih ada undang-undang.
Dan itu adanya di dalam Islam. Maka sebetulnya kalau orang ingin mencari keindahan, kembali kepada ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang menjadi permasalahan adalah kadang Islam dihadirkan dengan seram, Islam dihadirkan dengan teror, Islam dihadirkan dengan peperangan, Islam dihadirkan dengan pemberontakan. Itu adalah bukan sebagian daripada Islam. Akan tapi itu ada orang mengatasnamakan Islam. Akan tapi kalau kita kembali kepada manhaj as-sawi, manhajnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dengan keindahan. Dan nanti insya Allah kita lebih dalam membahas tentang keindahan ini, kami akan fokus biasanya kepada dua pokok. Adalah bagaimana kita indah dengan anak-anak kita dalam mendidik anak-anak kita, dan indah dengan keluarga kita, suami istri. Jadi nanti keharmonisan rumah tangga ini kami sangat peduli dengan urusan ini. Karena apa? Dunia ini terdiri dari negara-negara, bangsa-bangsa. Dan bangsa itu terdiri dari keluarga-keluarga. Dan rusaknya keluarga adalah rusaknya bangsa. Maka kita membangun keindahan dalam masyarakat luas dimulai dari keluarga yang indah. Keluarga saling menghargai. Bagaimana suami istri yang saling mencintai, lihat. Suasana keindahan dalam rumah tangganya. Suasana suami istri yang saling mengabdi, saling mengasihi, saling berkorban, saling memperhatikan. Dan semua adalah keindahan. Dan keindahan yang sesungguhnya adalah jika betul-betul dimulai dari hati. Jadi kita dalam berinteraksi dengan sesama bukan basa-basi. Kita bukan seperti orang yang tidak pernah kenal Rasulullah. Berbuat baik itu hanya karena kita ingin diperlakukan baik. Ini kan salah. Jika kau sakit dicubit, maka jangan mencubit. Bukan begitu dong kaidahnya. Jika kau ditempeleng, dipukul, sakit, jangan memukul. Bukan itu kaidahnya. Bahkan pendidikan dari Nabi. Kalau kau dipukul, jika engkau sabar, mendapatkan pahala. Jika kau dicaci, engkau sabar, malaikat mendoakanmu. Jadi kita diajarkan keindahan. Sebab di dalam dunia kehidupan ini tentu ada seorang yang kasar, maka bagaimana kita melawan orang kasar? Kita harus dengan kesabaran dulu, dengan kelembutan. Dan peperangan itu adalah bagian akhir, di saat memang itu sudah berlebihan. Sehingga hukuman sekalipun itu adalah terakhir. Adalah apa sabda Nabi SAW, apa firman Allah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah di dalam mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kemuliaan, hendaknya mendahulukan hikmah. Hikmah itu adalah porsi yang tepat, dosis yang tepat. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh kurang. Artinya akan tapi luas, indah. Jadi kita membawa kepada kebenaran tentu dengan keindahan, dengan hikmah yang diajarkan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membuka konsultasi setiap hari Senin. Itu beberapa waktu yang lalu. Akan tapi dalam sehari kita menemukan beberapa, puluhan, bukan satu dua, keluarga yang ribut, berantem dan sebagainya. Kami katakan dengan bahasa guyon, akan tapi pasti kami ucapkan, kamu sekalian ini adalah bodoh. Mohon maaf kalimat kasar saya angkat untuk mereka. Kalian bodoh. Kenapa menjalani hidup harus dengan percekcokan? Apakah istrimu bukan seorang wanita yang normal? Dia adalah seorang wanita. Dia adalah, kalau secara fisik dia akan membangkitkan syahwatmu. Secara pribadi adalah seorang wanita. Kenapa kau jalan dengan caci maki dan olokan? Apakah indah itu semuanya, lihat. Dan menjadikan tidak indah di pasanganmu. Ada seorang istri pun demikian. Jadi ada orang yang di dalam menjalani hidupnya adalah dengan percekcokan dan percekcokan. Maka kami peduli di sini. Untuk peduli dalam urusan rumah tangga. Kemudian buah dari percekcokan rumah tangga yang tidak indah ini adalah pelanggaran syariat nanti. Kebukalah pintu perzinaan. Begitulah. Akhirnya apa? Bermasalah. Juga anak tidak menghormati orang tua. Anak tidak menghargai orang tua. Apa yang terjadi setelah itu? Kerusakan. Rusak di dalam rumah tangga. Akan tapi mohon rumah tangga nomor satu kan. Bahkan kami selalu menyeru kepada siapapun yang terjun dalam dunia dakwah dan berjuang di jalan Allah. Seluas apapun dakwah dan perjuanganmu, ingat, nomor satu kan keluarga. Nomor satu kan keluarga. Ini adalah keindahan. Kemudian di saat engkau bersama keluargamu, nomor satu kan dakwah, mengajak kepada kebaikan. Jadi ruang rumah tangga kita ajak untuk selalu sadar untuk membuat kebaikan. Dan di saat kita berada di luar, maka kita selalu nomor satu ketuaan keluarga. Sehingga kalau kita membaca tentang Rasul SAW, bagaimana Nabi itu disifat oleh sahabat Nabi. Nabi Muhammad itu kalau berada di medan laga, begitu gagahnya seperti tidak pernah kenal kemesraan. Akan tapi saat berada di rumahnya, begitu mesra dan indahnya, seperti tidak pernah kenal peperangan. Hendaknya seperti itu. Ada seorang ahli ibadah mukanya seram. Ada orang tidak indah. Bersama keluarga adalah indah. Anak Sayyidina Umar bin Khattab, dilihat oleh sahabat-sahabat dulu. Sayyidina Umar gulat itu adalah bermain gulung-gulung di halaman rumahnya. Ini seolah bertentangan dengan kemuliaan seorang khalifah. Seolah tidak pantas. Ditegur, ya khalifah, kau lakukan itu semua dengan anakmu sementara kau seorang khalifah. Berhenti dan marah kepada orang tersebut. Yang tidak punya kasih sayang kepada anaknya tidak akan bisa punya kasih sayang kepada rakyat. Ini adalah kasih sayang. Dan bagaimana Nabi SAW dengan anak-anak kecil? Kadang kita anak kecil tidak anggap sebagai manusia.
Apa sih salahnya kalau kita melewati anak kecil, kita pegang kepalanya sesaat sambil kita pegang dagunya atau apa. Ini keindahan makna kasih sayang. Kadang kita cuek melewati anak-anak begitu saja, seperti dia adalah seekor kambing atau seekor bahkan seekor kucing saja kadang kita pegang kepalanya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya sahabat yang namanya Anas bin Malik, waktu itu masih kecil. Sayyidina Anas masih kecil, dihadiahkan oleh bundanya umur 7 tahun. Jadi masih suka main. Akhirnya itu beliau cerita, setelah dewasa cerita, suatu ketika lihat begitu indahnya Nabi dengan anak-anak kecil. Suatu ketika aku kan lagi menemani Nabi dan dapat tugas dari Nabi. Ya namanya saya anak kecil, ngelihat anak kecil bermain, saya ikut bermain. Sampai lupa kalau saya tadi disuruh oleh Rasul Nabi Muhammad. Tiba-tiba di saat aku bermain begitu, tiba-tiba ada satu orang yang menutup mataku. Setelah itu aku tahu bahasanya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah diajak main sekali. Rasulullah mengikuti permainan mereka, ditutup. Lalu ditanya oleh sahabat Nabi, wahai Anas, bagaimana kau tahu itu tangannya Rasulullah? Sayyidina Anas menjawab, aku mengetahui itu tangan Rasulullah dengan 2 ciri. Yang pertama, tangan Rasulullah sangat lembut, dan yang kedua, tangan Rasulullah sangat harum. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Jadi lihat, Nabi Muhammad meladeni anak-anak kecil. Bahkan di dalam sholat pun lihat, kalau kita tahu makna kasih sayang. Nabi Muhammad waktu dalam sholat, Sayyidina Hasan naik di leher beliau. Bukan mentang-mentang kita sholat langsung kita berdiri langsung anaknya jatuh begitu. Tidak, dibiarkan sampai puas. Sampai sahabat Nabi SAW melihat sujudnya Nabi Muhammad sangat lama karena membiarkan cucu beliau yang sangat beliau cintai berada di leher beliau. Sehingga setelah itu apa? Sampai ada orang melihat nikmat rakib al-markub. Oh, alangkah indahnya yang dinaiki dan menaiki. Yang dinaiki adalah Rasulullah, yang menaiki adalah Sayyidina Hasan. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu ditanya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kau sujud lama-lama? Inna ibni hadza irtahalani. Nabi menjawab, anakku Hasan itu. Karena Nabi mengambil cucunya, memanggil cucunya seperti anak. Anakku Hasan irtahalani, naik di punggungku. Wa ana akrahu an ajilahu. Aku tidak senang untuk buru-buru dia. Hatta yardo, sampai dia senang. Jadi dipuaskan dalam ibadah. Bahkan lihat, kalau kita lihat keindahan Nabi dengan anak kecil. Nabi pernah sholat menggendong anak kecil. Saya lihat ada bayi yang pernah digendong oleh Rasul SAW. 7 bayi. Yang di dalam sholat dalam riwayat. Jadi Nabi pernah menggendong bayi dalam sholat. Jadi jangan mentang-mentang sholat anak ditinggal di sebelah lalu kita sholat khusyuk mata terpejam, enggak bakal khusyuk lihat anaknya menangis, tidak. Gendonglah, beri kasih sayang, dan begitulah keindahan yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketahuilah, kalau Anda semakin dekat dengan ajaran Nabi, maka Anda semakin kenal makna keindahan yang sesungguhnya. Belum lagi, ini kami beri ilustrasi yang luas saja agar nanti ada kerinduan untuk belajar dengan Nabi. Urusan suami istri, jika ada masa, kita tidak akan detailkan bagaimana akhlak Nabi dengan istri beliau. Nabi adalah jago seni dalam bercinta. Kalau Anda ingin belajar cinta, belajarlah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi Muhammad luar biasa. Dicontohkan suatu ketika, Siti Aisyah lagi meminum air, segelas air. Kemudian di saat meminum segelas air, Rasulullah meminta air. Ya Aisyah, nawilini iya. Aisyah, aku minta air minum. Dari air yang kau minum itu ya Aisyah. Diberikanlah segelas air minum ini oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah. Dan Siti Aisyah melihat Rasulullah meminum air tersebut. Dan gelas itu diputar oleh Rasulullah. Dicari di mana bibir Siti Aisyah menempel di bibir gelas. Disitulah bibir Rasulullah ditempelkan. Qasdan minhu, dengan sengaja untuk menampakkan bahasanya Rasulullah tidak jijik karena istri, dan itu adalah keindahan. Kalau bahasa kita sekarang maksudnya makan sepiring berdua, kan begitulah. Sekarang makan sepiring berdua saja itu waktu pengantin saja, itu pun yang nyuruh tukang foto, tukang kameranya. Kira mana keindahan saat ini? Makan sepiring dua, suap-suapan, mana keindahan yang diajarkan Nabi? Banyak. Saya kadang kalau membaca hadis Nabi itu harus dengan istimbat macam-macam. Kita bukan ahli istimbat, akan tapi dengan pemahaman. Kadang sesaat ahli fikih membaca hadis Nabi keluar hukum fikih. Akan tapi guru asmara pun harus membaca hadis Nabi adalah dengan bahasa asmara. Suatu kita saya melihat satu hadis Nabi waktu Nabi Muhammad ini, orang lain membaca hukum fikih bagaimana main-main rebana dan sebagainya. Ceritanya ada seorang Habasyah, seorang dari Habasyah itu lagi main-main di samping masjidnya Rasulullah, ketepung-ketepung, tari tradisional. Lalu Siti Aisyah bertanya, Rasulullah itu apa? Rasulullah menjawab, itu permainan. Mereka lagi senang-senang di hari raya. Aku ingin melihat ya Rasulullah. Baik Aisyah, lihatlah. Kalau ahli fikih kan mengambil pemahaman dari hukum fikih. Tapi lihat, ternyata kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Lalu Rasulullah menyuruh Siti Aisyah, lihatlah Aisyah. Sayyidah Aisyah ditaruh di belakangnya Rasulullah. Kata Siti Aisyah apa? Aku melihat orang-orang itu bermain
daguku nempel di pundak Rasulullah, wa kana khaddi ala khaddihi, dan pipiku nempel di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bayangkan indahnya waktu nonton Siti Aisyah. Dagunya nempel di pundaknya, pipinya nempel di pipi Rasulullah. Sekarang lihat orang yang lagi punya kaya, punya duit saja, lihat nonton televisinya dua, sekamar sebelah sama kamar sebelah. Bahkan bukan begitu, kalau lihat iPhone apa itu? Di bandara suami istri itu 2 jam tak bicara, semuanya dengan apa? Dengan masing-masingnya. Masya Allah. Lihat, ini adalah kalau kita membaca tentang bagaimana Nabi SAW mengajarkan keindahan. Bahkan sampai dalam ibadah. Saya membaca tuh subhanallah. Rasulullah itu kalau sholat malam iktikaf di masjid itu minta izin kepada istrinya. Bukan mentang-mentang ibadah kepada Allah lalu seenaknya, tidak. Aisyah, malam ini adalah malam untukmu. Apakah kau izinkan aku untuk iktikaf? Kebetulan Siti Aisyah dalam keadaan haid. Siti Aisyah tidak bisa ngikut. Silahkan ya Rasulullah. Tapi apakah Nabi menikmati khusuk terus iktikaf itu? Tidak. Nabi berkali-kali, apa kata Siti Aisyah? Nabi sering sesaat memanggil Siti Aisyah, mengeluarkan kepalanya, minta disisiri dari luar masjid. Coba, indahnya. Jadi Siti Aisyah menyisiri. Kalau ahli fikih mengatakan Siti Aisyah menyisiri rambut Rasulullah di masjid, Siti Aisyah di luar. Bab fikih, orang haid tidak boleh masuk masjid. Ini kan pembahasan fikih. Tapi ternyata kalau kita membaca keindahan apa? Si Rasulullah minta disisiri, kepalanya keluarkan, rumahnya kan di samping masjid. Siti Aisyah menyisiri dari luar. Ayo, indahnya seorang suami disisiri seorang istri. Mana zaman sekarang ada itu semuanya. Jadi ini adalah makna kami, keindahan ini loh. Ayo kita hadirkan kembali. Dunia ini bikin pusing kalau tidak dengan keindahan. Masya Allah. Tapi kalau dengan keindahan yang kita hadirkan, Masya Allah, subhanallah. Dan bermacam-macam. Dan ini nanti akan kami hadirkan. Maka rumah tangga ini harus indah. Begini kita akan membahas tentang, kita harus memahami tentang, termasuk ada yang kami ingin angkat topik tentang bagaimana mendidik cinta. Anak-anak kita saat mulai mengenal cinta, ini perlu juga. Jadi kita ada silsilah pendidikan anak, selama ini kami hadirkan beberapa stasiun radio dan televisi yang ada di Indonesia. Jadi mendidik anak ini penting sekali, termasuk mendidik anak di saat anak belum terlahir, mendidik anak di saat dalam kandungan, mendidik anak di saat baru terlahir, mendidik anak di saat mulai bisa merangkak, bertutur kata, mendidik anak di saat akil balik, mendidik anak di saat melanggar. Ini semua ada pendidikan-pendidikan yang harus dihadirkan. Barangkali yang mendesak jika ada kesempatan, jika ada masa, kita ingin mengajarkan juga anak-anak kita bagaimana mengenalkan anak kita cinta. Sebab di saat mereka salah bercinta, maka dia akan bercinta menurut setan. Dan ini akan menjuruskan kepada perzinaan. Sementara bercinta itu sendiri adalah, cinta adalah satu fitrah maknawi indah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Akan tapi di saat cinta itu ditunggangi oleh syahwat, maka akan berubah menjadi bencana dan malapetaka. Cinta harus dihadirkan. Kalau anak kita tidak kita ajari ilmu bercinta, maka dia akan belajar bercinta dari film dan televisi. Maka dari itu harus kita ajarkan. Kita harus didik semuanya. Mungkin ini mukaddimah pertama. Akan kami hadirkan pokoknya sebegini loh yang terlalu banyak yang harus kita sampaikan. Terlalu banyak. Akan tapi semoga ada kesempatan, ada masa untuk kita bisa menyambung komunikasi kita, diskusi kita untuk menemukan apa? Keindahan hakiki di dunia sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Terima kasih Buya Yahya atas perkongsian sebentar tadi. Ramai yang terpesona mendengarkan tutur kata yang indah, bait-bait kata yang indah daripada Buya Yahya sebentar tadi. Itu baru mukadimahnya, bagaimana menjalani kehidupan dan mencari keindahan dalam kehidupan yang kita lalui saban hari. Manual ataupun manualnya pun dah ada yang Buya sebutkan banyak kali tentang bagaimana akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus menjadi panduan kita. Kita akan berehat seketika, Buya. Kita akan kembali sebentar lagi. Kalau sahabat-sahabat pendengar ada soalan yang ingin diajukan, boleh hubungi kami di talian 03-6205-1500. Puan Muna Jasman sedang menanti untuk meraihkan panggilan anda. Termasuk di Facebook IKIM.FM. Jadi kalau anda sebarang soalan, silakanlah untuk tinggalkan soalan anda di sana. Dan memang betul-betul menangkap pendengaran kita semua. Menusuk kalbu Buya Yahya punya penerangan tadi. Tapi kita belas ketika kita akan kembali selepas ini dengan banyak lagi penerangan menarik daripada Buya Yahya di Mana Pagi IKIM.FM, pilihan utama anda. Maksud perkahwinan yang sebenar ialah bagaimana kita nak membawa kita dan setiap ahli keluarga kita mencintai Allah selamanya. Takkan pernah kecewa sebuah keluarga yang membawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang boleh beri bahagia melainkan Allah. Transform Training menganjurkan seminar keluarga sunnah Tour Mei 2016 bersama Ustaz Abid Liu. 4 lokasi terpilih, 8 Mei di Kuala Lumpur, 14 Mei di Sungai Petani, 15 Mei di Kuantan, 21 Mei di Johor Bahru. Terbuka kepada semua golongan yang ingin mengetahui rahsia dan peranan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kehidupan. Daftar segera di 017 366 6848 atau 03 8926 7020. Daftar secara atas
podcast talian di www.keluargasunnah.com. Fitrah Al-Hajj, pusat kelengkapan ibadah haji dan umrah. Fitrah Al-Hajj menjamin nilai produk yang berkualiti. Fitrah Al-Hajj menjanjikan harga yang mampu dimiliki. Fitrah Al-Hajj memberi keselesaan lokasi. Untuk menikmati promosi istimewa bulan Rejab, kunjungi Fitrah Al-Hajj di tingkat 3 Sunway Putra Mall, Kuala Lumpur atau hubungi 013-211-1186. Layari laman Facebook Fitrah Al-Hajj untuk informasi produk. Salam Rejab dari Fitrah Al-Hajj. Sedapnya susu kambing Tok Ali ni. Nak lagi, Ibu? Inilah sebabnya ibu-ibu suka susu kambing Tok Ali. Ia diperkaya dengan khasiat hebat, bersifat alkali, tidak hamis, menguatkan sistem imunisasi badan, memberi tenaga dan banyak lagi. Ibu pun memang amalkan susu kambing Tok Ali sejak mengandung lagi. Atuk dan nenek pun suka. Sesuai untuk seisi keluarga. Susu kambing Tok Ali ni adalah pemperisa berbeza dah 8 tahun di pasaran, syarikat Bumi Putra dan dikilarkan sendiri. Layari www.csm2u.com.my. Berminat nak jadi pengedar? Hubungi 019-229-3025, 019-229-3025 sekarang. Wow. Ingat susu kambing, ingat Tok Ali. Okay. Baik, Warna Pagi IKIM FM diwarnakan oleh Islamic Relief Malaysia. Ingin membantu mereka yang di dalam kesusahan, jadikan Islamic Relief Malaysia sebagai rakan kemanusiaan anda. Hubungi 03-8926-3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Kembali bersama Luke Pian dan juga Buya Yahya dari Majlis Bahjah Cirebon Indonesia, kali pertamanya di IKIM FM dan juga TV IKIM. Betul. Dan juga kita ucapkan terima kasih pada penerbit kita, Ustaz Irwan Johari, pada sahabat TV IKIM Faris dan Afiq untuk kamera yang dapat ditonton anda di tvikim.my. Baik, Buya, terima kasih kerana sudi bersama dan luangkan masa. Ya Allah. Subhanallah. Macam tadi Buya ada kata tentang bagaimana kita boleh bersama-sama dengan pasangan kita kan, menjalani kehidupan yang lebih indah kan. Tapi dia perlu dua-dua pihak perlu bersama-sama saling dan ada rumus, ada hidup rumah tangga indah, ada rumus harga mati tak bisa ditawar. Harga mati tak bisa tawar, harus indah. Kalau tidak indah, harus indah. Harus diindahkan. Cuma kadang-kadang tu hanya satu pasangan je yang ada inisiatif nak mengindahkannya. Contoh tadi yang suruh disisir rambut nak sisir rambut tapi dia tak tahu saja. Baik. Bagaimana komunikasinya masalah komunikasi itu perlu ada ilmunya juga. Sebab begini loh ya. Memahami pasangan itu penting. Baik. Jadi nanti ada pendidikan, fahami pasanganmu. Kemudian kaidahnya itu adalah berbuatlah, jangan engkau menanti. Berbuatlah, memulai dari kamu. Jadi kalau kaidah Siti Khadijah itu begini, Siti Khadijah. Pernah Siti Khadijah waktu menikah dengan Rasulullah, setelah menikah dengan Nabi Muhammad itu, orang wanita Arab pada ngiri, pada maksudnya pada Khadijah, alangkah senangnya engkau dengan Muhammad. Apa jawaban Siti Khadijah? Siti Khadijah memberi jawaban, saya jadikan rumus ini, rumus kebahagiaan. Apa jawab Siti Khadijah? Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad. Tapi yang aku pikir adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Nah, ini adalah ini yang harus difahamkan maknanya. Jadi kita itu bercinta itu adalah bagaimana kita berjuang, memberi dulu. Jangan selalu kenapa kau tidak begini, kenapa seperti itu. Ini adalah rumus. Kemudian nanti bahasa komunikasi ini harus paham, jujur saja. Contoh, masalah komunikasi. Ini kalau tidak paham pasangan, tidak ngerti. Makanya belajar itu penting. Belajar membina rumah tangga. Contoh, seorang suami kalau setelah bekerja dengan terik matahari di luar dan sebagainya, ya kan? Biasanya kalau pulang itu pengen ketenangan, ya, pengen tenang dan sebagainya. Pokoknya pengen tenang saja. Betul. Tak taunya, sang istri yang ditinggal oleh suami seharian, pengen suaminya pulang, pengen berbicara. Pengen ngomong, ayo gimana kisahnya? Ayo. Suami pengen tenang, istri pengen bicara. Makanya saya sering guyonan, wahai para suami yang baik. Kalau sudah istrimu ngomong di rumah itu, jangan sampai kau bilang diam saja, tidak. Dengar saja biarpun kamu sambil tidur. Gitu. Kenapa? Pokoknya jangan dibantah sudah. Karena apa? Dia menikmati ngomong di depanmu itu. Pokoknya jangan mengumpat orang, selesai. Oh begitu. Kita harus ngatin. Tapi kalau tiduran ya bilang saja terlalu merdu suaramu, gitu saja. Jadi harus pandai berseni dalam bercinta. Cinta itu ada seninya. Ada beberapa. Nanti ada masalah komunikasi itu. Kemudian dalam komunikasi masalah dalam sebuah pertanyaan. Kadang-kadang begini loh. Seorang itu kadang-kadang kecerdasannya atau intelektualnya itu kadang-kadang ketahuilah bahwasanya jika istrimu berbicara, maka jangan buru-buru menjawab kecuali engkau faham betul. Atau istrimu marah atau suamimu marah, jangan dijawab kecuali engkau faham betul sebab amarahnya. Baik. Kadang kita tuh buru-buru menjawab sementara kita belum faham. Bahkan kita faham pun kita belum tahu kenapa dia ngomong begitu. Ada sebab dari jauh dulu.
Kadang-kadang kalau ada suami marah itu mau tolong ditunda dulu, diam dulu sejenak. Nanti kalau habis bermesraan baru diceritain nanti. Atau lagi makan enak nanti ngomong. Jadi ada saat. Dalam bahasa sederhana, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Jadi ntar dulu kan gitu ya. Yuk makan dulu. Jadi ada saatnya. Jadi kan kadang-kadang kita terlalu emosi. Ya sudah rame itu acik. Ini perang tinggal kasih musik aja nanti berantem itu. Nah, tidak begitu, ada beberapa trik-trik ini. Semuanya perlu belajar. Tidak cukup hanya 40 menit. Baik, terima kasih Boy atas formula ataupun rumus sebentar tadi. Subhanallah, contoh-contoh yang indah daripada perjalanan sirah baginda Nabi Muhammad SAW dan mereka yang berada bersama-sama baginda itu cukup indah untuk kita santuni dan teladani. Baik, Boy ada satu soalan di Facebook daripada sahabat pendengar kita ini. Katanya nak minta sedikit nasihat. Saya menyebabkan suami saya dihukum penjara. Saya sayangkan suami saya kerana Allah, tapi saya tak sengaja dan saya amat menyesal kerana menyebabkan suami saya termasuk dalam penjara. Dan saya doa moga suami saya dapat hidayah Allah, sebab selama ni suami saya tak suka dengan majlis ilmu, tak suka dengar benda yang baik-baik. Jadi istrinya ini rasa menyesal dan ingin kembali memperbaiki keadaan. Kenapa nasihatnya, Buya? Baik, sekarang begini. Apakah suami harus masuk penjara karena pelanggarannya atau tidak? Kalau memang dia adalah seorang yang melakukan kejahatan, dihukum adalah wajar, layak. Akan tapi yang menjadi masalah adalah langkah istri. Kita tidak ngomong langkah istri yang menjadikan masuk penjara. Banyak peran istri ini ternyata merugikan suami. Karena cinta yang berlebihan tadi. Cinta yang tidak diatur. Ini banyak sekali. Kadang membanggakan kadang ini. Akan tapi ketahuilah bahwasanya suamimu adalah suamimu. Dalam syarik adalah kongsi dalam berjuang menjalani hidup. Dia adalah bagian daripada dirimu. Dia adalah bagian dari dirimu. Kalau dia adalah salah, maka engkau adalah yang salah. Jadi begini, orang itu kadang-kadang mudah menyalahkan pasangannya. Jadi kalau ada pasangan salah itu, yang harus kita tinjau bisa saja sebabnya adalah saya. Sekarang pertanyaannya, mungkin kita tidak dijelaskan kejahatan suami seorang apa. Mohon maaf, kalau di Indonesia ada istilah korupsi. Ada seorang istri mengatakan, suamiku koruptor. Loh, sebabnya korupsi apa? Bisa saja sebabnya korupsi adalah dirimu yang setiap bulan minta mobil baru, kereta baru, bisa saja. Jadi kesalahan itu ada dilacak dulu. Baik kalau memang betul-betul seorang suami melakukan pelanggaran jauh dari majelis ilmu dan sebagainya, kemudian masuk penjara dan sebagainya, kemudian Anda melakukan sesuatu sampai dia masuk penjara tanpa Anda sengaja untuk masukkan penjara, kemudian Anda ingin membangun lagi cinta dengan dia, maka harus ada penengah. Kalau Anda berbicara dengan suami Anda, mungkin suami Anda akan marah dengan Anda karena gara-gara kamu masuk penjara. Mungkin Anda membangun cinta, maka ada orang ketiga. Ini dalam segala permasalahan. Ini adalah kaidah juga secara umum. Jika Anda ingin menyelesaikan permasalahan, pertama adalah selesaikan dengan berdua. Jika tidak mungkin, maka ambil penengah. Penengah itu yang adil. Penengah itu adalah orang penengah yang ada hakam. Hakam namanya. Dan hakam ini hendaknya betul-betul orang yang adil. Maka dihimbau. Siapapun yang punya permasalahan, jangan mudah cerita kepada ayah ibundanya, bapak ibunya. Jangan buru-buru. Kalau saya punya masalah dengan istri, kalau saya cerita kepada ibu saya berbicara dengan saya atas dasar cinta tadi. Bisa saja menantunya nanti dilabrak, dihabisin nanti. Sementara saya hanya permasalahan. Jadi maka disimpan dulu. Tanya orang bijak yang bisa menyelesaikan permasalahannya. Sehingga orang bijak yang bisa menyelesaikan permasalahan itu bisa mengemas tadi lagi-lagi omongan. Bisa saja kalau Anda bertemu dengan kami, kemudian saya harus ketemu dengan suami Anda yang masuk penjara, saya akan berbicara dengan sesuatu yang menjadikan suami Anda bisa nerima. Penengah harus. Kalau Anda bercerita, dikatakan dusta, bual, kau bikin aku. Bahkan melihat muka Anda mungkin sudah marah. Tapi harus ada penengah, perantara. Penenang juga ya. Perantara yang bijak, yang mengerti, mungkin menjelaskan. Sisi lain nanti tidak cukup kita mengangkat orang dari keterpurukan, kecuali harus ditempatkan di tempat yang bagus. Kalau kita mengentaskan orang dari keterpurukan, dibiarkan dia akan kecebur lagi. Kalau kita ingin menyelamatkan orang yang terhadap di penjara tadi karena kejahatannya, tentu harus beri solusi. Setelah itu mau kemana kita? Baik, itu pendidikan panjang. Hanya yang kami tangkap dari ibu ini adalah bukan kasus ibu saja. Banyak orang wanita yang menjadi sebab rusaknya seorang suami. Atau sebaliknya. Hanya yang bertanya ada seorang ibu. Banyak. Cinta yang salah. Mencintai dengan cara yang salah. Padahal sebetulnya bukan cinta. Kalau Anda cinta kepada suamimu, Anda tidak akan rela suamimu capek. Tapi kadang-kadang lihat sesuatu yang dibungkus dengan bahasa cinta itu luar biasa dahsyat. Contoh nyata, abang sayang adik atau tidak? Sayang dong. Tolong dong bang, masa sayang adik mobilnya cuma begitu saja, karena keretanya, rumahnya begitu saja. Ini kadang-kadang tuntutan dengan bahasa cinta itu betul-betul menjerumuskan. Nggak enak suami dibilang tidak sayang itu. Nggak bisa suami bilang tidak sayang, tidak cinta dan sebagainya. Atau dengan rayuan dahsyat. Sehingga kekuatan di belakang ini, rumah itu.
Jadi istri, insya Allah yang mendengar ini adalah ahli surga semuanya wanita ini. Banyak di antara seperti itu, termasuk nyanjung yang berlebihan. Sehingga apa? Suaminya adalah seorang yang sukses. Akan tapi seorang istri kadang-kadang meruntuhkan kesuksesan suami adalah dengan ulah sang istri. Banyak sekali kejadian di sana. Ulahnya macam-macam. Kemudian dia membuat cerita yang bermacam-macam, melebih-lebihkan dan sebagainya, sehingga menjadi tidak nyaman. Atau mungkin dia punya, karena merasa dia bisa melakukan segala-galanya, sehingga tiba-tiba dia punya permasalahan. Sampai kadang bukan seorang ustadz pun kita menemukan seorang ustadz, semoga Allah mengampuninya. Lihat, gara-gara istrinya seorang punya, katanya ide ekonomi, ide bisnisnya, niaganya luar biasa. Akhirnya, subhanallah, seorang ustadz yang semestinya takut kepada Allah, rupanya dana pondok pesantren, dipakai dulu oleh istrinya untuk bisnis, akhirnya tidak bisa mengembalikan, akhirnya apa? Bermasalah dengan rakyat sekalipun masyarakat. Jadi hati-hati wahai para istri. Jadi kalau Anda dengan suami, hendaknya Anda menjaga suami. Sampai dikatakan istri ahli surga adalah yang bisa menjaga kehormatan sang suami. Nah, kemudian di satu hal lain lagi, jika suami punya kesalahan, itu adalah hubungannya dengan aib dan celah. Ini perlu penting sekali. Jangan sekali-kali Anda mudah bercerita kepada siapapun. Ada sebagian wanita suka menceritakan kejelekan sang suami. Facebook habis sampai ke sana kemari. Ketahuilah, Anda menggunjing orang lain saja dosa besar. Bagaimana Anda menggunjing suami Anda? Ini juga sering terjadi. Anda tidak boleh menceritakan kepada seseorang kecuali Anda yakin orang itu bisa memberikan solusi setelah Anda tidak mampu menyelesaikan permasalahan. Mungkin seorang istri punya suami yang melakukan banyak hal haram, dosa. Kemudian dia bingung untuk menyelesaikan gimana. Tapi dia akan bertanya kepada orang yang sekiranya dalam dugaannya bakal bisa menyelesaikan permasalahan. Tapi kalau semua orang diceritai di kantor, duduk di office-nya, cerita dengan ini, begini, cerita dengan ini, begini. Itu adalah menggunjing. Dan itu alamat wanita yang tidak baik. Begitu sebaliknya seorang suami, sama seperti kasusnya. Baik, mungkin secara umum semacam itu, hubungan suami istri adalah jika punya permasalahan, hendaknya dicari penengah yang adil, yang bijak, yang bisa menyelesaikan. Baik. Itu hubungan itu seharusnya bahagia, indah harusnya ya, Buya ya. Baik, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang terus mendengar pagi ini dengan komen-komen yang pelbagai. Ramai yang katanya bersyukur dapat mendengarkan suara Buya Yahya. Betul, termasuk ucapan selamat datang kepada daripada Kelab Sukan dan Kebajikan bahagian pengurusan Jabatan Pertanian Malaysia Putrajaya yang telah hadir di Konti KMFM. Betul, selamat datang kita ucapkan tamu-tamu kita. Dan Buya, kita mau kita nak memanggil soalan daripada sahabat pendengar kita di talian ya. Silakan, namanya Puan Nuraini dari Melaka. Puan Nuraini, silakan soalannya. Soalan saya, dengan apa yang telah kita capai sekarang, apa lagi kebahagiaan yang perlu kita cari untuk menghadapi hari-hari terakhir kita? Apa lagi tu soalannya mungkin Buya, silakan. Baik, sederhana. Kita di dunia, pakai bahasa dunia sudah sederhana. Sebagian orang mengajak akhirat langsung dengan bahasa akhirat, akhirnya terasa seram. Kita bicara tentang akhirat ini semuanya. Luar biasa, itu pendidikan yang luar biasa. Akan tapi bagaimana kita sekarang berbicara tentang di dunia dengan indah, sebab apa? Keindahan yang kami maksud ini tidak lain muqaddimah keindahan di surga. Di surga. Akhirat. Coba kalau kita mesra dalam rumah tangga, lihat. Setiap saat kita tebar senyum kepada anak, kepada istri, lihat. Sanjungan, rayuan yang dahsyat, indah. Apa itu semuanya? Pahala itu semuanya. Bahkan sampai kami katakan, kalau engkau duduk dengan suamimu, wahai para istri, kurangi ibadahmu. Kurangi sholatmu, kurangi Qur'anmu. Karena apa? Gunakan matamu untuk melihat apa yang diinginkan sang suami. Begitu juga seorang suami, para ustadz sekalipun. Kalau sampai di rumah, sudahlah, stop dulu. Manjakan istrimu. Jangan pulang ke rumah langsung, Mama, saya bikin sholat 20 rakaat dulu. Mama, saya bikin. Henti dulu, sampai puas senang sang istri. Kalau berbuat baik, nanti tempatnya. Ini keindahan harus. Artinya apa? Jangan semata orang diarahkan kepada urusan akhirat saja, sampai dunianya terlenakan. Ibadah. Kalau tidak bagaimana? Ayo puasa semuanya dan sebagainya. Untuk akhirat. Setiap hari bapaknya puasa, ibunya puasa. Ya kan? Tidak pernah menemukan makan bersama. Kemudian apa? Setiap hari ibunya itikaf pengajian. Ya beda kemerdekaan pendidikan. Tidak ada indah. Mau apa ini semuanya? Tapi itu juga bisa. Kapan itu? Di saat Anda memang tidak punya kewajiban. Contoh, Anda punya anak 2, tapi 2-nya sudah kemana? Sudah di luar dan sudah menjadi orang. Anda tinggal berdua, boleh perbanyak ibadah. Tapi kalau Anda di rumah masih punya anak, ketahuilah bahwasanya Anda menemani putra-putri Anda membuka internet adalah pahala. Jangan salah ini. Karena apa? Internet banyak syaitannya. Kalau kita biarkan liar bisa kemana-mana. Coba. Kadang-kadang kita tuh menganggap ibadah tuh kayak apa sih? Gitu. Ini loh penting. Sampai kami selalu mengatakan, wahai para bapak, jika engkau menghantarkan putrimu dalam perjalanan yang jauh itu, pulang pergi, itu adalah ibadah. Lebih bagus daripada sholat semalam suntuk.
Jadi pertanyaan yang luar biasa dari Thailand tadi, bagaimana kita menggapai keindahan di hari akhir nanti, di masa akhir di akhirat nanti, ketahuilah, kalau ingin bahagia di hari akhir nanti, ciptakan kebahagiaan saat ini. Ciptakan keindahan saat ini, kau akan bahagia nanti di akhirat. Itu dengan gaya bahasa dunia, kata Buya sebenarnya yang penting sederhana ya, dan raikan, syukuri keindahan yang sedang kita nikmati saat ini. Subhanallah. Terima kasih Buya atas jawapan tersebut. Satu lagi soalan. Boleh. Okey, daripada Izzat Izham kata ada satu soalan Buya, bagaimana hendak ciptakan keindahan di antara lelaki dan wanita yang bukan mahram? Yang tak meninggalkan fitnah Buya. Sebab kadang-kadang tu kita tak senyum pada perempuan untuk menjaga hati. Dan lagi suasana hidup di universiti macam saya. Terima kasih Buya katanya. Siswa ini yang mau menjaga. Ada bicara masalah hukum ya. Hukum fikih. Kalau hukum fikih ketahuilah bahasanya. Bercampurnya lelaki dengan perempuan bukan sesuatu yang dilarang asalkan memenuhi 5 syarat. Okey. Yang pertama adalah semuanya sama-sama menutup aurat. Kalau seandainya ada wanita, ada putri tidak ada masalah asalkan semua sama menutup aurat. Yang kedua adalah menutup aurat syar'i. Yang kedua adalah bersama orang-orang yang saling menjaga matanya. Coba biarpun menutup aurat dengan burqa, dengan cadar sekalipun, kalau ternyata sambil memperhatikan begitu juga tidak boleh. Jadi sama-sama menjaga. Makanya kalau Anda seorang wanita, biarpun Anda sudah menutup aurat rapi, kalau Anda bakal duduk dengan orang yang dia bakal mencermatimu, maka Anda tidak boleh duduk di situ. Melihatimu. Di balik bajunya ada apa misalnya gitu. Ini biarpun tidak diucapkan, tapi kan dari mata kan bisa tahu seorang wanita mulia. Maka Anda haram duduk bersama laki-laki tersebut. Biarpun banyak orang. Jadi matanya. Yang ketiga adalah tempatnya yang mulia. Bukan tempat yang kita akan mengangkat syiar kefasikan, misalnya tempat minuman keras, tempat mabuk, tempat judi dan sebagainya. Bukan tempat zina. Tempat. Yang keempat adalah perbincangannya adalah yang baik. Coba semuanya pakai imamah seperti ini. Pakai jubah kayak gini. Kemudian dipakai baju muslimah yang luar biasa. Tapi yang diomongkan adalah cerita-cerita membangkitkan syahwat porno. Haram. Ketua. Yang kelima adalah bukan berdempet-dempetan. Maka dempetan dalam keadaan berhimpit dalam keadaan normal. Artinya dalam keadaan misalnya kita berdesakan karena gempa bumi atau apa, itu lain cerita ya. Karena ini. Tapi dalam keadaan normal kenapa harus dempet? Ya jaga jarak dong. Karena berdempetan ini adalah hukumnya haram. Karena berdempetan itu sehingga mau tidak mau itu akan membangkitkan syahwat dan sebagainya. Baik, itu kan masalah hukum fikih. Tapi dia yang ditanyakan urusan masalah hati. Wahai mungkin ini adalah masuk bab yang kami singgung tadi. Harus belajar cinta. Wahai adik-adikku semuanya, adik-adikku ketahuilah bahasanya, cinta di dalam hatimu adalah fitrah. Dan jika engkau seorang wanita, pasti punya kecenderungan kepada seorang laki-laki. Akan tapi ketahuilah, fitrah itu harus tetap dalam fitrah. Tidak boleh berubah menjadi ditunggangi syahwat. Ketahuilah cinta adalah fitrah dan cinta adalah normal. Kalau kita mencintai adalah normal. Yang musibah adalah orang yang tidak punya cinta. Baik. Cuman ada marhalah adik-adikku semuanya. Pergaulanmu itu hendaknya karena Allah. Tapi yang menjadi masalah adalah di saat orang terlanjur mencintai dengan cara yang haram, belum apa-apa, terlanjur mencintai jauh. Maka di sini ada marhalah. Orang itu tidak serta-merta jatuh cinta itu. Sehingga dia sebenarnya ini yang ditanyakan, pengen menjaga hubungan saya dengan akhwan, lawan jenis, tapi dengan baik-baik. Maka Anda harus tahu, hubunganmu dengan dia, hubungan apa ini? Kalau hubungan dengan persahabatan, wajar. Dengan memenuhi 5 syarat tadi, aman, tidak ada masalah. Tapi Anda laki-laki, Anda wanita, dia laki-laki. Anda wanita, dia pria. Lihat, ada min plus dia, ada strom dia. Mau tidak mau, lihat. Ada syahwat, ada ini. Maka di situ harus ada rambu-rambu setelahnya. Ada strum, ada fitrah hati, cinta. Maka di sini ada marhalah. Marhalah yang pertama adalah orang itu tidak serta-merta jatuh cinta. Biasanya secara umum adalah kagum. Kagum. Gitu. Kagum. Tapi belum bisa, saya tidak bisa dikatakan cinta. Nggak bisa cinta itu sesaat, tak bisa. Setelah kagum nanti ada kecenderungan, mulai fokus kepada salah satu dari 10 orang itu misalnya. Di kantorku ada 10 orang. Mulai fokus. Yang mana? Namanya cenderung, kecenderungan. Baik. Setelah kecenderungan ini baru langkah selanjutnya. Nah ini ya langkah selanjutnya ini harus hati-hati. Ini loh yang paling rentan. Ini. Apa itu? Masa memilih. Menjatuhkan cinta. Istilahkan jatuh cinta dari sini. Kena panah asmara jatuh, tahu? Ini bahasanya pun serem, tapi orang dah hati-hati ini. Jatuh cinta, panah asmara, segala macam apalagi. Kalau sudah sakit sayapnya patah. Ini adalah kisah ini sebetulnya. Jadi di masa inilah anak-anak harus kita jaga. Maka pendidikan cinta yang akan kami hadirkan untuk anak-anak, wahai para orang tua, hendaknya Anda cermat di masa ini loh. Kalau masa kecenderungan itu normal. Tapi lihat setelah itu, di saat masa kecenderungan itu sudah mulai lihatnya tiba-tiba lama-lama. lain.
Ini sudah awas. Terus tiba-tiba bisa menyebut namanya di bukunya atau apa. Ini ada kita lihat. Kemudian bercermin lama-lama, sisiran lama-lama. Ini paham kita. Harus cermat saat itu, seorang tuh harus tanggap. Kemudian, jangan sampai ngambil keputusan untuk mencintai. Kalau sudah keputusan untuk mencintai ini ada problem besar sehingga gula Jawa rasa coklat. Sudah tidak bisa membedakan mana ini sudah. Makanya inilah cara diajak berpikir ini. Kalau ini anak-anak berpikir cerdas tidak akan mungkin jatuh cinta kecuali yang benar. Maka proses ini, aku cenderung kepada laki-laki itu. Oh, Masya Allah laki-laki itu. Cenderunganmu karena apa dulu? Baru pikir jangka panjang. Sebelum Anda menjatuhkan cintamu, sebelum kau buka hatimu lalu kena asmaranya, maka ketahuilah kamu harus waspada ini. Benarkah dia harus aku cintai? Bolehkah dia? Maka difahamkan makna kriteria yang diajarkan Nabi tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li maliha li hasabiha li diniha. Jadi fahamkan makna kriteria jangka panjang. Kalau kau nikah dengan dia mau jadi apa nanti ke depannya? Terus masa depan akhiratnya kayak apa? Ini kalau sudah memenuhi hati anak tersebut tidak mudah jatuh cinta karena ada kriteria. Ini pendidikan. Jadi kalau Anda masih dalam suasana aman, kriteria. Jadi yang boleh aku cintai adalah sesuai dengan kriteria yang aku pahami. Paham ya kriteria ya? Paham syarat-syarat. Kriteria yang saya pahami. Maka kalau tidak sesuai kriteria, mustahil jatuh cinta. Maka ini ada pendidikan nanti insya Allah. Nah ini, maka Anda, kalau Anda bergaul dengan siapapun, awas, jangan melewati batas ini dulu. Kalau ternyata batas Anda harus mencintai, karena apa? Anda sudah pikir matang bahwasanya dengan pikiran, maka cinta bukan murni urusan hati. Bohong. Ada hubungan dengan otak, dengan pikiran. Kalau ada orang tiba-tiba jatuh cinta langsung, enggak, pasti ada ngelihat wajahnya cantik dulu atau ceritanya macam-macam. Ada sebabnya. Sebabnya. Baru setelah itu kalau Anda mau menjatuhkan cinta dengan dia, lihat jangka panjangnya. Tayyumumeh yang keempat nanti. Urusan akhirat harus dipandang. Makanya kalau begitu, saya tidak mau tersiksa. Jadilah orang cerdas. Jangan sampai Anda tersiksa dan curiga dalam bahasa asmara itu. Apa itu? Kalau lagi pacaran, lagi bercinta, tapi bukan suami istri, lihat. Mau marah bukan miliknya, mau tidak marah, bedah seperti miliknya. Ini kan tersiksa orang. Cemburu, mau ke sana nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngapa-ngapain semuanya. Ini hanya orang bodoh saja yang berurusan dengan seperti itu. Tapi orang cerdas akan mengatakan, ayo kita menuju yang halal. Baru akan aku panah kau dengan cinta. Itu dia. Inilah. Jadi harus nanti cerdas dia langsung menuju yang halal. Karena halal ini akan semuanya tercapai. Aku memegang tangan bisa, aku mencium, semua bisa. Lihat. Lah kalau tidak masuk ke wilayah ini, lihat dalam khayal tersiksa. Tersiksa. Insyaallah kena cari yang halal lah Bu ya. Terima kasih banyak Buya Yahya atas penerangan yang cukup berkesan ya. Buya Yahya datang lagi ya nanti insyaallah. Kita doakan juga moga Buya Yahya dikurniakan Allah Taala dengan kesihatan, kekuatan, moga dapat bertemu lagi dan berkongsikan ilmu yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih Buya, jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa tak cukup masa untuk kita bincangkan bersama, tapi sedikit sebanyak apa yang dikongsikan sebentar tadi dapat kita manfaatkan insya-Allah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang silap khilaf itu, kurang dan silapnya kami mohon ampun dan maaf. Kita jumpa lagi minggu depan dengan pelbagai lagi topik yang menarik. Saya Luke dan juga Pian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKIM FM. 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 IKIM FM.